Kaifa yustadallu alaika bima huwa wujudi muftaqir. Ilahi duh pangeran kula, ilahi wahai Tuhanku, kaifa yustadallu, kaifa hale kaya apa, kados pundi, bagaimana yustadalu dipun damel nedahake, maksudnya bagaimana saya ini akan dijadikan petunjuk alaika kepada jenengan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bima huwa fi wujud, bagaimana ya Allah aku akan dijadikan petunjuk atasmu. Kita ini manusia kok bisa dibuat bukti, dibuat petunjuk bahwa karena kita Allah bima huwa fi wujuhi muftaqirun ilaika, padahal tanpa Allah kita tidak. Kok kita mau dibuat bukti bahwa kita dijadikan bukti? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya manusia loh, bukti mana? Kalau menurut tauhid ya ini harus dibedakan. Ada dalil akal, ada dalil buktinya Allah itu ada, adanya bumi, adanya kita, ini ada semua ada. Tapi bagaimana kita ini bisa dijadikan bukti kalau Allah itu ada? Wong tanpa Allah kita tidak. Ini lebih dalam lagi. Ini lebih dalam lagi. Jadi sesuatu yang keberadaannya sendiri membutuhkanmu. Jadi kita ini bagaimana bisa dijadikan bukti? Wong kita ini ada karena butuh Allah. Nggak bisa dijadikan bukti. Paham nggak kira-kira ini? Paham ya? Nggak paham ya? Bagaimana kita ini dijadikan, contohnya contoh yang ini. Apa ya? Anak saya itu bukti adanya saya. Anak saya itu bukti kalau ada saya. Lu nggak bisa. Tanpa saya, anak saya tidak. Paham ya? Jadi orang, kamu anaknya siapa? Saya anaknya Pak Wakil. Saya ini bukti bahwa saya ini adalah anaknya Pak Wakil. Loh, bagaimana dia itu bisa dibuat bukti anak saya kalau keberadaannya ada, harus butuh saya? Tanpa saya adik lahir apa enggak? Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi kita ini mau dibuat bukti bahwa Allah itu ada, sedangkan kita sendiri itu butuh Allah untuk bukti kalau saya itu ada. Ya nggak bisa. Tanpa saya, anak saya tidaklah. Anda kok kita mau sombong itu dari mana? Kok anak saya mau berani sama orang tua itu gimana? Kok anak mau berani itu gimana? Wong tanpa orang tua dia tidaklah. Tapi ketika dia sudah besar itu sok-sokan anak itu. Bapak saya itu goblok, bapak saya tidak sekolah, bapak saya miskin, ketika dia kaya. Ya itu sama kayak kita. Gimana bisa jadi bukti kalau dia itu tanpa saya tidak bisa. Jadi Kang Diden bukti saya ini anak bapak saya, itu tidak bisa. Itu tidak bisa dijadikan bukti. Tanpa bapak sampean tidak Loh, kok terus ketika kita besar sok-sokan orang tua saya itu apa, nggak jelas.
Terus kita ini ketika kita ini sudah mulai agak mikir, terus lupa dengan Allah Subhanahu. Paham ya? Paham. Ayakuna li ghairika min zuhuri ma laisa laka hatta yakuna untuk jelas. Jadi tanpa kita itu tidak bisa dijadikan bukti adanya Allah Subhanahu. Karena apa? Kita itu sesuatu yang keberadaannya butuh Allah Subhanahu. Adakah selain Allah yang tampak? Tidak ada. Maka tengah-tengah kita ngaji itu ada ana hak, anta hak, semuanya hak. Ana, saya Allah, anta Allah, kamu juga Allah, dia juga Allah, mereka juga. Maka dulu itu satu. Maka kita tidak bisa. Maka adakah selain Allah yang tampak sehingga ia bisa menjadi petunjuk atas wong yang lain itu tidak tampak, kok dijadikan bukti petunjuk atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak bisa. Nah, itu contoh sederhananya. Anak Anda itu bukti anak Anda tidak bisa. Karena tanpa Anda, anak Anda tidak apa. Tapi ketika anak Anda bisa, lain ceritanya. Ketika tahu orang tuanya begini, dia berhasil malah berani sama orang. Ya sama kayak kita. Kita ini terlalu banyak lupa kepada Allah Subhanahu. Malai salaka hatta yakuna wal mudhir. Maka tidak ada yang tampak selainmu ya Allah. Tidak ada yang tampak. Semua tidak ada yang tampak. Yang tampak hanya Allah Subhanahu. Maka sampean kalau mengerti cerita wali yang sudah masjid, tapi itu begitu. Jadi wali-wali yang seperti itu nggak ada yang tampak. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Ilahi amiyat aimu la taroka alaiha roki. Ilahi wahai Tuhanku, amiyat sampun sudah buta ainun apa mata saya ini buta ya Rabb. La taroka alaiha rokiban, la taroka yang tidak bisa melihatmu, yang tidak bisa melihat saya ka kepadamu alaiha ing atase. Mataku ini tidak bisa melihat kepadamu maksudnya. Mata ya Tuhanku, mataku ini sudah buta. Mataku ini buta. Tidak bisa melihatmu dengan mataku. Rokiban yang melihat bahwa sebenarnya gimana ya? Kita ini aneh-aneh. Tuhanku sungguh telah buta mataku ya, mata manusia semua ini, yang tidak mampu melihatmu. Jadi ini kalau kita itu tidak mampu melihatmu itu ya buta betul. Jadi ada orang yang tidak, maka lebih gampang mengetahui Allah dibanding mengetahui wali-walinya Allah. Anda itu lebih gampang mengenal Allah dibanding mengenal kekasih. Karena Allah itu jelas, tampak sudah jelas, akal manusia sudah sungguh telah buta mata manusia yang tidak mampu melihatmu sebagai alaiha rokiban, sebagai pengawas yang dekat. Jadi maka satu-satunya yang bisa mengawasi manusia ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hampir sama kayak tadi. Gimana Anda mau mengawasi orang kalau tanpa pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Anda mau melihat orang kalau Allah itu tidak mempunyai maha melihat? Maka lagunya Dewa itu kan lagunya Dewa yang lagunya Kahil, syairnya Kahil Gibran yang di aransemen oleh Dewa itu kan, dengan matamu ku melihat, dan telingamu dengar, itu semuanya adalah pandangan.
Kan nggak bisa kita mau lari dari pandangan Allah itu enggak. Maka satu cerita itu ada 3 santri mondok salah satu kiai. Ya ini punya sayembara, barang siapa yang bisa memotong ayam satu-satu, dikasih ayam satu-satu. Ayam potong. Barang siapa yang bisa memotong ayam ini tanpa dilihat siapapun, maka nanti saya nikahkan dengan putri saya. 3 santri ini, yang satu ada yang motong di tengah hutan. Pulang-pulang, Yai saya sudah motong ayamnya. Gimana dipotong? Di tengah hutan. Nggak ada yang tahu. Nah, yang kedua, kamu motong di mana? Saya motong di dalam WC. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Satu pun nggak ada yang tahu. Nah, santri yang ketiga, pulang-pulang ayamnya tidak dipotong. Loh, kenapa kok tidak dipotong? Saya ke hutan, ternyata masih ada yang melihat. Saya di dalam WC, ternyata masih ada yang melihat. Saya di bawah kolong, ternyata masih ada yang melihat. Dan siapa yang melihat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka santri yang ketiga ini akhirnya yang menikah dengan anaknya. Jadi kemanapun Anda pergi, kemana kita ini mau sembunyi, tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa nyumput di mana dan wa khasirat, dan terkadang rugi. Kadang rugi. Jadi wa khasirat, dan rugi safqatu abdin. Dagangan itu apa? Jualannya hamba, jualannya manusia. Lam yaj'al, yang tidak menjadikan lahu kepada min hubbika nasiban. Jadi sungguh rugi transaksi manusia, nah, yang tidak menjadikan cinta padamu. Jadi Anda itu rugi kalau Anda hanya sekedar jualan, Anda sekedar kerja, Anda sekedar apa sajalah ya. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda kerja ya dapat apa? Dapat uang nanti, capek iya. Maka sungguh rugi orang yang bertransaksi, yang berjual beli, yang macam-macam lah ya, kalau tidak mengikutkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak menjadikan, jadi maka sampeyan ketika kerja cintai pekerjaan Anda. Maksudnya cintai pekerjaan Anda itu Anda melakukan pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan tujuan Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda kalau sekedar kerja ya kerja sudah, setelah kerja pulang nanti ada yang bayaran langsung, ada yang bulanan, ada macam-macam. Ya Anda cuma dapat itu, ya hanya sekedar itu. Jadi Anda hanya mendapatkan. Maka kalau Anda mempunyai pekerjaan, Anda sudah bekerja, cintai pekerjaan Anda, jangan banyak mengeluh. Nah itu risiko, karena itu risiko. Sama, kan aneh. Anda sama bos Anda tidak berani mengeluh. Beraninya itu kalau keroyokan. Contoh, salah satu pabrik pekerjanya mau naik gaji, itu nggak bakal berani ngomong sendirian sama bos. Tak jamin nggak akan berani. Mama satu orang bekerja terus datang ke bosnya ngomong, bos mulai besok saya mau naik gaji, nggak akan berani. Dia akan berani melakukan itu kalau rame-rame. Tapi kita ini aneh, melanggar aturan Allah sendiri berani. Oh iya, ayo siapa yang berani? Ada orang bekerja di pabrik, terus dia mau naik gaji, dia datang ke bosnya langsung, yang punya perusahaan, yang punya pabrik, ngomong, bos mulai besok saya mau naik, gak mau saya kerja begini terus, gak dibayarkan gaji. Pasti dia ngebon SPSI, KPSI, macam-macam itu juga, berbondong-bondong nyerbu pabrik. Tapi ketika dia melanggar aturan Allah sendiri berani. Coba bayangkan. Dunia benda fakta. Dia melanggar apa yang
dirian, nggak usah ngajak-ngajak. Wa khosifqatun abdin lam yaj'al lahu min kulli nasibah. Maka sangatlah rugi manusia ketika transaksi, ketika melakukan apapun yang tidak melibatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, maka apa yang kita kerjakan cintai. Anda mengerjakan itu sudah lakukan. Lama-lama itu akan jadi istiqomah dan Anda bisa mencintai pekerjaan Anda. Ilahi amarta birruju'i ilal athar farji'ni ilaiha bil iswan. Ini dalam ya. Ini dua atau ilah posisinya sudah bertemu. Ya repot kalau Ilahi duh pangeran kula. Ibnu Athaillah ini sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ibnu Athaillah berdoa bahwa semoga saya ini nanti tidak terganggu oleh asar, oleh makhluk-makhluk Allah. Itu tadi contohnya terganggu itu tadi. Maka kata Gus Dur, orang kok masih terganggu dengan omongan orang lain, dengan caci maki orang lain, itu berarti termasuk hamba yang amatiran, manusia yang amatiran. Gus Dur itu tidak peduli mau dibilang buta, mau dibilang anti-Zionis, mau dibilang PKI, mau dibilang tidak ada masalah, ya bergeming, karena beliau punya keyakinan Bismillah jalan ini. Kalau kita tidak, kita yang salah aja marah, apalagi tidak. Tuh, Anda melakukan kesalahan terus diomongin orang, itu pun kita mencoba untuk mengklarifikasi, saya tidak melakukan itu. Apalagi Anda tidak melakukan itu, bisa berantem, kamu orang senang. Nah, itu menunjukkan bahwa hamba-hamba yang seperti itu hamba yang masih amatir, kelasnya kelas guru. Kalau gitu, kalau memang Anda ingin menaikkan kelas Anda, jangan dengar omongan orang. Maksudnya bukan kok mendengar omongan, enggak. Apa yang diomongkan orang tentang Anda sudah nggak usah gubris. Mau jelek, biarkan bagus, alhamdulillah. Itu sederhana. Anda ngomongin kamu kerja, di kerjaan kamu diomongin orang Binoto itu kalau kerja begini nggak pernah tepat waktu. Anda seandainya pun kamu kerjanya tidak tepat waktu pun Anda akan marah, akan mencoba untuk mengklarifikasi, saya ini masuk tepat waktu, padahal tidak. Apalagi Anda masuk tepat waktu, termasuk Anda masih hamba yang amat. Ini berat. Wong kita mencuri saja mencoba mengelak untuk tidak mencuri, apalagi kita tidak mencuri, pasti mati-matian kita perjuangkan. Maka sudah, tidak usah gubris omongan orang. Kalau begitu ya Anda tidak bisa, Anda itu omongan orang Anda itu A, orang B Anda itu sudah, tidak usah urus. Yang penting sampai Bismillah saya melakukan itu. Nah, orang mau ngomong apa bebas. Ini latihan, tapi bukan cuek ya, beda ya dengan cuek, beda dengan cuek. Ilahi amarta birruju'i ilal asari farji'ni ilaiha bil iswan. Maka ketika aku kembali, ini posisi Ibnu Athaillah sudah bertemu Allah, terus kembali ke masyarakat. Ini berat. Kembali ketika engkau memerintahkan untuk kembali kepada maka kembalikanlah aku kepadamu dengan pakaian yang bercahaya. Maksudnya bercahaya itu ya akhlak, tutur kata yang baik. Orang sudah pernah jadi presiden, terus jadi rakyat kecil, sudah paling top di tinggi, itu pasti ego presidennya masih apa. Orang pernah jadi kepala desa, terus nggak jadi kepala desa, terus kumpul masyarakat, kumpul rakyat, itu gaya kepala desanya tetap masih apa.
Orang pernah kaya terus miskin, gaya kayanya tetap masih ada. Ini posisinya Ibnu Athaillah sudah top mentok sudah. Ya orang yang dicintai Allah, enggak sekedar dicintai presiden, dicintai menteri. Ibnu Athaillah ini termasuk walinya, yang dicintai. Terus dia kumpul masyarakat, tidak merasa jumawa, tidak merasa dia paling soleh, tidak merasa dia yang paling pinter, tidak merasa dia yang paling ABCD. Nah ini juga atas pertolongan Allah. Dengan begini juga beliau ini berdoa, farji'ni ilaiha bil kiswah, kembalikan aku kepadamu dengan pakaian-pakaian yang baik. Maksudnya ya bercahaya itu ya baik, akhlak yang baik, betul katanya. Wa hidayatil istibsari hatta arji'a ilaika min hakama, hatta yarji'a ilaika min. Maka kembalikan aku kepadamu dengan pakaian yang bercahaya baik. Siapapun orang itu, siapa, tapi nggak bisa terus sampai saya tidak tergantung, nggak bisa. Ini tergantung dari hal apa. Pelajaran yang luar biasa. Dan kita itu kalau mengandalkan seseorang kecewa. Dan nanti besok ada teman saya kesini begini, ternyata temannya nggak bisa. Kecewa. Jangan suka tergantung pada orang. Jangan suka tergantung pada orang, pada makhluk. Kecewa, pasti kecewa. Ilahi hadza tulli zahirun baina yadaika. Ilahi duh pangeran kula, wahai Tuhanku, hadza tulli, inilah kehinaanku. Tulli itu kehinaan. Zahirun yang jelas, baina yadaika, maksudnya jelas itu yang tampak. Inilah wahai Tuhanku, inilah kehinaanku yang tampak di hadapan. Sudah ada. Maka kita itu kalau di hadapan Allah, kalau sendirian, sering-seringlah mencaci diri kita sendiri. Wabih, ya Allah saya ini hina, ya Allah saya ini miskin, ya Allah saya ini. Udah jujur ini. Kalau kita datang ke Allah dengan kemiskinan kita, maka Allah akan hadir dengan maha kayanya. Kalau kita hadir kepada Allah dengan maha doif kita, maha lemah kita, maka Allah akan hadir dengan maha kuatnya. Kalau kita datang kepada Allah dengan maha ketidaktahuan kita, kegoblokan kita, maka Allah akan datang dengan maha tahu. Nah, sudah. Kalau sendirian itu gitu saja sudah. Oh, saya ini bisa, ya Allah saya ini goblok, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini lemah, saya nggak bisa apa-apa, saya ini miskin, nggak punya apa-apa. Kita ini kadang-kadang kan kadang masih agak sombong. Kenapa agak sombong? Kita ini sombongnya karena itu masih merasa bisa jalan, masih merasa punya tangan dua, masih merasa punya mulut untuk ngomong, masih merasa punya kuping untuk mendengar. Coba nanti kalau Anda sudah disetupkan kakinya dua, tangannya dua, mau ngapain? Masih mulut masih ngomong, dibisukan Anda. Maka untuk mengakui bahwa kita lemah itu, masa ya kita harus nunggu stroke? Masa harus begitu dulu? Kita mengakui di hadapan Allah kalau kita ini maha tidak mampu apa-apa, masa harus nunggu kita stroke? Masa harus kita kan enggak, bukan kebablasan, bukan sekali. Ilaihi hadza tulli zahirun baina yadayk. Wahai Tuhanku, inilah kehinaanku. Hadza tulli, inilah kehinaanku yang tampak jelas di hadapan. Wahada khali la yakhfa alaika minka. Wahada khali, dan inilah keadaanku, keadaan saya ini. La yakhfa, yang tidak bisa
tidak bisa bersembunyi angka bagi kita ini mau sembunyi dimanapun juga tidak bisa dibayar. Anda mau dimanapun itu dalam radar itu sudah ketemu. Sudah Anda mau yang paling ujung Kerawang, Anda akan ketahuan. Mau nyumput di mana pasti ketahuan. Jadi maksudnya mengakui bahwa ketika Anda melakukan kejelekan sendirian, memang orang nggak ada yang tahu, manusia yang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ingat, Allah tahu. Atlubul wusula ilaika wa bika astadillu alaika. Atlubu nyuwun kula minta al wusula ing wusul sampai ilaika kepadamu ya Allah wa bika astadillu. Maka kepadamu aku memohon agar bisa sampai. Kepadamu aku memohon agar bisa sampai. Wa bika astadillu alaika, serta kepadamu petunjuk. Wa bika astadillu, serta kepadamu aku memohon petunjuk. Serta kepadamu aku memohon, kepadamu aku kembali, kepadamu aku memohon agar sampai, serta kepadamu pula aku meminta petunjuk jalan untuk menuju kepadamu. Ini sudah tidak ada yang diminta selain mu juga. Anda tidak ada, Anda meminta hanya Allah Subhanahu. Wahdini binurika ilaika wa akimni. Wahdini mongko tuntunlah. Wahdini maka dengan cahaya, binurika dengan cahayamu, ilaika kepadamu, wa akimni dan semoga mugi-mugi dicekaki, meluruskan. Wa akimni dan semoga Allah meluruskan meluruskan bisidqil ubudiyati, dengan sungguh-sungguhnya kami mengabdi beribadah. Maka tuntunlah aku dengan cahayamu untuk menuju kepada, hadirkan diriku menuju keharibaan lewat pengabdian yang tulus, pengabdian yang sungguh. Nah ini sebenarnya maka makom ibadah itu, makom abad, makom ubudiyah itu lebih tinggi dibanding makom ibadah. Kalau Anda beribadah itu masih punya harapan, keinginan. Ada yang ingin masuk surga, ada yang ingin baca sholawat karena ingin kaya, ada yang sholat duha karena ingin kaya. Itu ibadah, boleh nggak apa-apa. Tapi lebih top itu ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Anda melakukan penghambaan tanpa pamrih apapun. Anda sholat yang nggak pengen masuk surga, Anda ngaji yang nggak pengen pinter, Anda macam-macam, itu nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Tapi ini benar. Dan ada yang ya saya duka Gus karena pengen kaya, nggak apa-apa, boleh, memang itu perintahnya begitu. Nah, memang begitu. Anda sudah kok pengen dibales lagi oleh Allah, nggak, memang boleh. Anda sholat pengen masuk surga, nggak apa-apa, memang itu janji Allah. Tapi makomnya lebih rendah dibanding, masih belum sampai. Kalau Anda sudah makom ubudiyah, makom penghambaan, apa yang Anda lakukan tanpa tujuan apapun. Maka kayak ceritanya Robiah ada, ya Allah, saya ini
Robi Adawiyah itu bawa ember kan, mau nyiram neraka. Coba neraka mau disiram neraka. Ini kalau nggak wali dan nggak mungkin. Neraka itu mau disiram biar padam. Kalau memang saya beribadah kepadamu takut masuk neraka, saya akan menyiram neraka saya. Saya beribadah bukan karena takut neraka. Kalau memang saya beribadah ini karena hanya ingin masuk surga, sudah semua orang masuk surga, saya tak di neraka sendiri. Loh, coba. Nah, ini berarti. Dan Robi ada di neraka sendiri. Semua manusia masuk surga, dia sendirian. Karena memang beliau beribadah tanpa tujuan itu semua. Ilahi alimni min ilmika al-makhzuni wa sunni bisirri ismika al-masun. Ilahi duh pangeran kula, wahai Tuhanku, alimni ugi paring ilmu atau ajarilah aku ilmu, atau alimni ajarilah aku min ilmika dari ilmumu, dari ilmunya Allah, al-makhzuni yang tersembunyi, wasunni dan lindungilah aku bisirri ismika lewat rahasiamu al-masuni kang yang terpelihara. Ini doanya Ibnu Athaillah, wa ya ilahi alimni min ilmika. Maka sampean sering-sering doa ini, ilahi alimni min ilmika. Allah itu ilmunya banyak, yang Anda tahu itu ya, baru bukan hanya setetes. Kalau setetes itu kelihatan kan. Allah itu ilmunya maha dahsyat, banyak ilmunya luar biasa. Maka sering-seringnya ya ilahi alimni min ilmika, ya ilahi alimni min ilmi, ajarilah aku tentang ilmumu, atau berilah aku tentang. Dan ilmu-ilmunya Allah yang tersembunyi itu banyak. Selama ini kan kita baru lihat corona aja butuh bantuan teleskop. Kita melihat corona aja butuh bantuan, tidak bisa Anda melihat dengan kasat mata. Maka lindungi Allah, lindungilah aku lewat rahasiamu yang terpelihara. Allah itu punya rahasia-rahasia yang tidak setiap orang mengetahui. Tidak setiap orang. Nah, semoga kita dapat ilmunya Allah. Itu Anda satu percikan saja. Nah, itu dengan orang yang sekolahnya bertahun-tahun ya belum ada apa-apanya. Kita sering-sering doa, ya ilahi alimni min ilmika, ya ilahi alimni min ilmika, ya ilahi hakikni bi haqaiqi ahlil qurbi waslukbi masalikal ahlil jad. Ilahi wahai Tuhanku, hakikni berikanlah hakikat kepadaku, bihaqaiqi ahlil qurba, hakikat kebenaran orang-orang yang dekat kepadamu. Hakikat kalau kita ini selama ini kita itu baru syariat aja nggak khatam. Kita ini syariat belum total, menjalankan syariat, kita jalan syariat itu belum total. Apalagi ada soal ngomong hakim, tanda jauh. Ada orang nggak pernah belajar syariat atau baru hakim, hakikat itu mustahil, ngomong kosong. Syariatnya tidak selesai, kok mau naik ke tingkat hakim? Ngomong kosong itu simpik.
gayanya aja dekat dengan Tuhan, pura-puranya dia beriman. Maka pelajaran syariat itu harus jalan, fikihnya jalan, baca Qurannya jalan, fikihnya jalan. Soal kehidupan sehari-hari itu, Anda sholat harus tahu ilmunya, Anda zakat harus tahu ilmunya, Anda kumpul manusia harus tahu ilmunya, Anda bersedekah, Anda haji, Anda umroh, itu kalau udah tahu ilmunya bagaimana? Nggak bisa. Kok mau ngomong Ilahi haqiqni bihaqaiqi ahlil qurba ahlil qurba wasluk bi masalikal ahijjah. Ya Tuhanku, berikan padaku hakikat kebenaran orang-orang yang dekat kepadamu. Jadi hakikat kebenaran orang-orang yang dekat kepadamu itu yang kayak apa sih sebenarnya? Kita ini loh, kita ngomong, Anda punya idola siapa? Rhoma Irama. Minimal itu Anda hafal satu lagu khatam, satu lagunya khatam. Anda mengidolakan ulama, kok tidak tahu, kok tidak mengikuti, itu aneh. Aneh. Anda idola penyanyi Rhoma Irama, kalau banyak kan gitu, itu minimal Anda satu lagu apa? Ya. Terus Anda mengidolakan ulama, mengidolakan kiai, kok satu perbuatannya aja nggak pernah yang ada, nggak pernah ditiru, itu aneh, nggak masuk akal. Maka hakikat kebenaran orang-orang yang dekat kepadamu, tunjukkan saya. Kalau kita mau nyampe langsung itu berat, kita bukan siapa, maka kita harus punya hakikat siapa yang mau kita ikuti, yang sudah pernah tahu, yang sudah pernah. Winoto pergi ke Jakarta, dia pengalaman karena dia pernah ke Jakarta, tahu Monas, tahu Taman Mini, dengan orang yang setiap hari diceritain Jakarta tapi tidak pernah ke sana, dan pasti akan berbeda. Kayak kita ini, kayak saya belajar ngaji, ya kita ngaji, kita ini hanya tahu ceritanya saja, belum maka sampean kita ini harus ikut yang sudah pernah sampai. Ada orang sudah ahli, sopirnya ahli, dia biasa ke Jakarta. Dengan saya bisa nyopir, tapi tidak pernah ke sana, akan berbeda. Saya hanya bisa cerita, hakikatnya saya tidak tahu. Maka kita harus mengikuti sopir yang sudah pernah sampai Jakarta. Ilahi a'ni, ilahi aghnini, ilahi wahai Tuhanku, aghnini. Aghnini itu sumuti, cukupkanlah, bahasa ininya, kalau bahasa ini kaya. Aghnini, semoga engkau membikin kaya saya, tapi bukan begitu. Maksudnya ya ilahi al-nini, ya Tuhan, wahai Tuhan, cukupkanlah aku, maksudnya begitu, bukan kayakanlah aku, kan cukupkanlah aku, bitadbirika antadbir, dengan pengaturan padamu, wabih tiyarika li anil tiyari. Ya Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, cukupkanlah aku dengan pengaturanmu. Sudah, kita ini cukup dengan aturan Allah, dengan aturan, jangan memakai aturanmu. Sudah, kita memakai aturan Allah. Wa bi ikhtiyari kali an ikhtiyari, dan dari peraturanku sendiri. Ilahi aghnini bitadbirika antadbiri. Tuhanku, cukupkanlah aku dengan pengaturan kepadamu dari pengaturanku. Sudah, kita ini ngikut saja. Wabi ikhtiyari, dan dengan pilihanku sendiri. Aneh ikhtiyari, dari pilihan.
Wa bi ikhtiyari, dan dari pilihan-pilihan ka jenengan Allah, maksudnya dari pilihan Allah, an ikhtiyari, dari pilihan-pilihan. Maksudnya sudah, kita ini ngikut saja apa yang dipilihkan Allah Subhanahu. Sudah ngikut saja dari pilihan kita sendiri. Pertanyaannya terus gimana Gus? Kita tahu itu pilihan Allah atau itu pilihan saya? Kan itu pertanyaan. Saya melakukan ini sekarang ini pilihan saya apa pilihan Allah? Tahu ini. Maka sampai harus lebih. Kalau pengen tahu, sebenarnya jawaban itu sederhana, bisa diketahui. Kalau Anda mau berpikir pakai hati dan pikir, pasti Anda akan menemukan kalau ini ternyata nafsu Anda. Anda memilih ini ternyata keinginan Anda. Anda memilih B, C, D itu ternyata keinginan. Wa aufiqni lan mugi menempatkan. Wa aufiqni lan mugi menempatkan ni ingsun ala marokis, kepada tempat al-itrori yang itirori yang apa ini, payah itu ya susah payah melarat, dan cukupkanlah aku dengan pilihanmu. Cukupkan saja sudah, pilih kita ini sudah ngikut pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pilihan-pilihan kita sendiri keluarkanlah aku ya, atau keluarkanlah juga, atau tempatkanlah, boleh keluarkanlah dari aniaya diri ini sendiri. Waktu ini ala maza marokizit tirori itu aniaya atau yang melarati kepada diri sendiri, itu aniaya, zalim kepada diri kita sendiri. Serta bersihkanlah aku dari sikap-sikap rakus. Yaitu ilahi akhrijni min kulli nafsi, ya Allah keluarkanlah aku dari kehinaan diriku sendiri, menyakiti diri saya sendiri. Kita ini sudah sering menyakiti diri kita sendiri dan kita tidak. Watahhirni, dan sucikanlah kami ya Allah, aku ya Allah, min syakki, dari ragu-ragu, min syakki dari ragu, wasyirki, dan syirik. Maka semoga nanti kita ini dibersihkan dari syirik. Qabla khuluri romsi, sebelum manggen, sebelum bertempat aromsi ing kuburan. Artinya begini, ya Allah keluarkanlah aku dari aniaya diriku sendiri, serta bersihkanlah aku dari sikap ragu, dari sikap syirik sebelum masuk ke liang kubur. Jangan sampai kita ini masuk ke liang kubur tapi di hati kita masih ada, maksudnya tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu atau mamang atau ragu sebenarnya ada apa enggak. Maka kita sering berdoa Allahumma husnul khotimah, itu akhir dalam kehidupan kita, meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Itu husnul khotimah, itu bukan kok Anda terus ketika meninggal itu terus posisinya sudah kaya. Enggak. Ternyata dari lahir sampai tua sampai mati yang diinginkan itu cuma itu doang. Dari lahir Anda sekolah S1, S2, Anda kerja kaya, bro. Ternyata ujungnya yang dicari hanya husnul khotimah. Ya kenapa enggak Anda cari dari ketika Anda tahu itu? Anda sudah tahu mau ke Jakarta itu nyari Monas. Sudah tahu nih ujungnya yang Anda cari Monas. Nah, kenapa Anda keliling dulu ke sana ke sini ke sana? Ya, akhirnya nyasar-nyasar. Kita ini sudah tahu bahwa yang kita cari itu adalah husnul khotimah, akhir yang baik.
lain, yaitu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Itu yang kita cari. Tapi kita itu malah nggak jelas salah, wah semua macam-macam. Nah mestinya kalau kita sudah tahu bahwa itu yang kita cari, ya fokus ke situ. Fokus ke situ. Anda dari sini ke Jakarta nyari Monas, mestinya Anda fokus pergi ke Monas, tidak tergoda dengan Taman Mini, tidak tergoda dengan gedung DPR, tidak tergoda dengan apa saja. Mau Anda tujuan dari sini nyari kadang kita di tengah jalan itu digoda, pancing ABCD macam-macam. Jika astansiru fansurni wa alaika atawakkalu fala takil. Jika dengan pertolongan, jika astansiru dengan pertolonganmu ya Allah, fansurni maka tolonglah. Maksudnya begini Pak, hanya padamu aku memohon pertolongan. Fansurni maka tolonglah. Wa alaika atawakkalu fala takilni. Wa alaika dan hanya kepadamu ya Allah atawakkaltu aku bertawakal. Fala takilni maka janganlah engkau biarkan aku sendirian. Aku ini tawakal, aku pasrah kepadamu, maka jangan biarkan aku sendirian. Jangan biarkan wa iyyaka as'alu fala tuhayyibni. Wa iyyaka lan kepadamu ya Allah as'alu aku memohon, aku meminta, aku mengadu, dan hanya kepadamu aku memohon, aku meminta. Fala tuhayyibni maka kabulkanlah doa. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon, hanya kepadamu ya Allah aku meminta, maka kabulkanlah doa. Tidak ada yang lain selainmu yang saya minta. Saya tidak pernah minta kepada ABC, tidak pernah. Saya tidak pernah minta kepada kuburan, saya tidak pernah minta kepada siapapun, kepada manusia saya tidak pernah meminta. Hanya kepadamu aku meminta, maka kabulkan. Fala tukhayyibni wa fi fadlika arghabu fala tahrim. Wa fi fadlika hanya padamu aku berharap, hanya kepadamu aku berharap, maka jangan kau arghabu mongko wa fi fadlika arghabu fala tahrim. Wa fi fadlika hanya padamu anugerah, itu maksudnya anugerah ini hanya padamu. Fadlnya artinya anugerah, keanugerahan. Jadi kayak contoh dukhulun nasi fil jannati fadlun minar rahman ya ala nama. Jadi masuknya dukhulun nasi fil jannati, masuknya manusia ke dalam surga itu dukhulun nasi fil jannati fadlun, karena keanugerahan karunia-Nya Allah Subhanahu wa fi fadlika, dan hanya wa fi fadlika hanya karuniamu, hanya fadl aku berharap ya. Wala tahrimni maka jangan kau kecewakan. Wala tahrimni jangan ngaling-ngalingi ya. Ngaling-ngalingi itu ya menghijab. Jadi hanya kepadamu, hanya kepada anugerahmu aku berharap, maka jangan kau tutupi. Walijana bika antasibu ala fala tub'idni. Walijana bika lan kepada zatmu ya Allah antasibu saya menisbatkan, hanya kepadamu ya Allah aku
nisbatkan diriku ini diriku. Fala tub'idni, maka jangan jauhkan aku. Jadi saya ini bersandar hanya kepadamu ya Allah, maka jangan jauhkan aku. Sudah tidak ada sandaran lagi saya ini. Mau sandar kepada siapa? Saya ini hanya bersandar kepadamu ya Allah. Ini doanya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari. Maka jangan jauhkan aku. Wa bibabika akifu fala tatrudni. Wa bibabika, dan pintu, di depan pintu, hanya di pintumu akifu, saya berdiri. Saya berdiri. Fala tatrudni, maka jangan kau usir diri. Jadi sudah, ini saya ini hanya memohon, saya hanya ingin mengetuk pintumu ya Rob, maka jangan usir kamu. Ini doa-doa beliau yang luar biasa. Ini doa-doa yang luar biasa, ini doa yang bisa inilah, dan orang bisa berdoa seperti itu. Kita kalau tidak punya pengalaman spiritual yang kelas top, kalau hanya mengalami ketemu pocong, tidak bakal bisa berdoa yang sedasar. Hanya mengalami miskin setahun 2 tahun, tidak bakal mengalami keluhan yang luar biasa. Kita itu bisa mengeluarkan kata-kata yang top, yang indah. Itu kalau kita mengalami sesuatu itu sendiri. Anda jatuh cinta sendiri, itu Anda akan otomatis ngomong sendiri. Dengan yang jatuh cinta orang lain, tapi Anda disuruh ngomong sendiri. Kalau yang jatuh cinta Yuda, kok saya yang disuruh ngerayu, nggak bisa. Ketika saya jatuh cinta sendiri, maka ucapan itu ya keluar dari diri saya sendiri. Bisa saya yang jatuh cinta orang lain, saya yang disuruh merayu, pasti akan berbeda kata-katanya. Apa yang keluar akan berbeda. Malah ini semoga manfaat. Allahumma sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli matang satenya. Satenya udah matang belum? Ayo udah bawa sini. Nasinya